Halo kids, good morning, Namo Buddhaya. Jumpa lagi dengan Teacher Mita dalam video pembelajaran tematik kelas 4. Hai, apa kabar anak-anak teacher sekalian? Tidak terasa ya, sekarang kita sudah berada di awal semester 2. Kali ini kita masih akan belajar melalui video pembelajaran. Apa sih pembelajaran kita hari ini? Hari ini kita akan belajar pembelajaran 2, subtema 1, aku dan cita-citaku, tema 6, cita-citaku. Seperti biasa, sebelum teacher menyampaikan materi pembelajaran, teacher terlebih dahulu akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang menjadi tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, melalui kegiatan mengamati 2 buah lagu yang berbeda, siswa mampu mengidentifikasi tanda tempo dan tinggi rendah nada dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan mengamati 2 buah lagu yang berbeda, siswa mampu bernyanyi dengan tempo yang berbeda dengan tepat. Dan yang ketiga, melalui kegiatan mengamati sebuah puisi, siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri puisi yang berkaitan dengan akhir baris pada bait dengan benar. Dan yang keempat, melalui kegiatan mengamati daur hidup kupu-kupu dan belalang, siswa mampu membuat kesimpulan. Setiap orang memiliki pekerjaan ketika dewasa. Sama seperti teacher. Teacher memiliki pekerjaan sebagai seorang guru yang mendidik dan memberikan ilmu kepada ananda sekalian. Keinginan itulah yang disebut dengan cita-cita. Kita harus rajin belajar agar dapat meraih cita-cita. Sama seperti Siti yang bercita-cita menjadi seorang dokter yang tampak pada gambar yang ada di samping teacher. Siti bercita-cita menjadi seorang peneliti tumbuhan dan hewan. Ia suka sekali mempelajari pengetahuan tentang tumbuhan dan hewan. Banyak buku tentang hewan dan tumbuhan yang dibacanya. Pengetahuan itu digunakan Siti sebagai bekal untuk merawat hewan peliharaannya dan tumbuhan yang ditanamnya. Siti memelihara beberapa ekor kelinci di belakang rumahnya. Kelinci-kelinci itu bebas bermain di belakang rumah Siti yang asri. Ada beberapa pohon tumbuh di halaman belakangnya. Pohon yang rindang menjadikan udara sejuk. Siti senang menghabiskan waktunya di sana untuk menyiram tanaman dan memberi makanan pada kelinci. Perhatikan gambar halaman rumah Siti berikut ini. Sudah Anda perhatikan? Nah, anak-anak, selanjutnya sebutkan jenis-jenis hewan yang ada di belakang rumah Siti. Apakah kamu melihat kupu-kupu yang sedang hinggap pada bunga yang mekar? Ya, ada kupu-kupu, ada kelinci, ada ayam, dan masih ada hewan kecil lainnya. Nah, sekarang kita bahas tentang kupu-kupu. Ananda sekalian tentu ingat kan sebuah lagu tentang kupu-kupu. Ayo kita nyanyikan bersama-sama. Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Hilir mudik mencari bunga-bunga yang kembang, berayun-ayun pada tangkai yang lemah. Tidakkah sayapmu merasa lelah? Nah anak-anak, bagaimana kamu menyanyikan lagu kupu-kupu yang lucu tersebut?
Apakah kamu menyanyikannya dengan cepat atau apakah kamu menyanyikannya dengan lambat? Bagaimana perasaanmu jika lagu itu dinyanyikan dengan tempo yang lebih cepat? Nah, setiap hewan dan tumbuhan membutuhkan air. Air dapat berasal dari air hujan atau sumber air lainnya. Masih ingat tidak dengan lagu Tik 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 bunyi hujan? Yuk kita nyanyikan bersama-sama. Tik 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 bunyi hujan di atas genting. Airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok dahan ranting, pohon dan kebun basah semua. Semua lagu dinyanyikan dengan tempo yang berbeda-beda. Ada lagu yang dinyanyikan dengan lambat dan ada juga yang dinyanyikan dengan cepat. Cepat dan lambatnya sebuah lagu dinyanyikan disebut dengan tempo lagu. Ada tanda atau istilah yang menunjukkan tempo lagu. Istilah atau tempo tersebut adalah sebagai berikut ini. Yang pertama, largo, yang artinya lambat sekali. Yang kedua, lento, yang artinya lebih lambat. Yang ketiga, adagio, yang artinya lambat. Yang keempat, andante, yang artinya sedang. Yang kelima, moderato, yang artinya sedang agak cepat. Yang keenam, allegro, yang artinya cepat. Yang ketujuh, vivace, yang artinya lebih cepat. Dan yang kedelapan, presto, yang artinya cepat sekali. Tempo lagu dinyanyikan untuk membantu penyanyi dalam menyanyikan sebuah lagu. Tempo lagu juga digunakan pemusik untuk mengiringi lagu tersebut. Salah satu alat musik yang digunakan untuk mengiringi musik adalah biola. Apakah kamu ingin menjadi seorang pemain biola? Sekarang perhatikan puisi Cita-citaku ciptaan Angelica. Cita-citaku. Suara indah alat musik. Alunannya tenang mendayu. Seakan selalu berbisik, aku selalu ada untukmu. Aku suka alat musik itu. Karena itu, aku ingin menjadi pemainnya. Inilah cita-citaku, menjadi pemain biola. Langkah-langkah ku jalani, semua cobaan ku lewati. Untuk mendapatkan apa yang kuinginkan, semuanya akan kuperjuangkan. Sekarang kita akan membahas tentang puisi. Bunyi vokal akhir pada baris-baris puisi disebut dengan rima. Ada jenis puisi yang memiliki rima teratur, misalnya A, I, A, I. Atau lebih dikenal dengan A, B, A, B. Rima tersebut biasa terdapat pada jenis puisi lama yang disebut dengan pantun. Pantun adalah sebuah puisi yang terdiri dari 4 baris dengan rima akhir AB-AB. Setiap baris terdiri atas 4 atau 5 suku kata. Nah, anak-anak, yang menjadi tugas Ananda sekalian adalah buatlah sebuah puisi dengan tema cita-citaku. Buatlah puisi tersebut semenarik mungkin, kemudian videokan ketika Ananda sekalian sedang membacakan puisi tersebut. Kirim videonya kepada teacher. Kita masuk ke materi selanjutnya. Perhatikan gambar yang ada di samping teacher. Ananda tahu gambar apa
yang ada di samping teacher? Ya, benar sekali. Gambar yang ada di samping teacher adalah gambar sebuah kepompong. Kepompong merupakan bagian dari pertumbuhan dan perkembangan kupu-kupu. Di dalam kepompong itu, ulat akan berubah menjadi kupu-kupu. Proses pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup mulai dari lahir atau menetas hingga dewasa disebut dengan siklus hidup atau daur hidup. Kita sudah mengetahui daur hidup hewan peliharaan seperti ayam, kelinci, dan kucing. Kupu-kupu juga memiliki daur hidup yang berbeda dengan daur hidup hewan-hewan tersebut. Kupu-kupu mengalami proses perubahan bentuk selama daur hidupnya. Proses perubahan bentuk tersebut dinamakan dengan metamorfosis. Berikut ini adalah metamorfosis kupu-kupu. Perhatikan gambar yang ada di samping teacher. Yang pertama, kupu-kupu yang siap bertelur mencari tanaman yang cocok untuk meletakkan telurnya. Gambar yang kedua adalah gambar telur kupu-kupu. Gambar yang ketiga, telur menetas mengeluarkan larva atau ulat. Kemudian, gambar yang keempat, larva berubah menjadi pupa atau kita sebut dengan kepompong. Dan yang kelima, kepompong akan menetas menjadi seekor kupu-kupu. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Teacher berharap Ananda sekalian dapat mengerti dan memahami apa yang menjadi materi pembelajaran kita. Tetap selalu semangat untuk belajar dari rumah dan selalu semangat untuk berlatih dari rumah. Goodbye kids. Now